Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari Rabu sore kali ini kita berjumpa kembali di Bincang Rabu Pendidikan. Yang pekan kemarin kita sudah membahas tentang mengislamkan Indonesia, sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan ngobrol bareng, bincang bareng tentang kiprah para pahlawan pendidikan di Indonesia. Sudah bersama kita semuanya Ustadz Patan dan Mas Bagas. Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik. Dan Mas Bagas gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, ngomongin tentang kiprah para pahlawan Indonesia ini, Ustaz. Ini sore ini kita akan membahas tentang tokoh siapa ini, Ustaz? Jadi kalau kemarin kan kita sempat membicarakan tentang tadi ya, mengislamkan Indonesia. Yang di situ kita melihat upaya para ulama, para dai, para mubaligh membuat Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, terus kita sempat menyampaikan tulisan atau bukunya Prof. Mahmud Yunus ini ya, ini yang dianggap sebagai tokoh yang pertama kali memasukkan kurikulum pendidikan Islam dalam kurikulum nasional atau kurikulum Indonesia. Nah, Prof. Mahmud Yunus ini menyampaikan bahwa di dalam upaya mengislamkan Indonesia atau sejarah pendidikan Islam di Indonesia itu ada beberapa nama yang tidak bisa tidak disebut. Nah, harus disebut, harus diingat. Dan sebenarnya bukan hanya beberapa, tapi cukup banyak nama ya, yang nanti akan tidak semua kita bahas, tetapi insya Allah dalam bulan Agustus ini kita akan bahas yang kontribusinya atau nyebutnya apa ya, warisannya itu sampai sekarang masih ada. Kayak Mas Fajar ini kan sekarang kuliah di Universitas Aisyah, yang mau tidak mau itu merupakan universitas yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah ya, dengan sayap ibu-ibunya namanya Aisyah. Aisyah sendiri kan diambil dari nama siapa ya? Nama ada yang nyebut nama istri Rasulullah yang didirikan oleh istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Aisyah itu juga nggak bisa lepas dari seorang tokoh bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu pula kita lihat nanti kontribusi besar Nahdlatul Ulama yang bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Muhammadiyah, NU ini kan dianggap sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yang itu berarti kan kontribusinya luar biasa dulu maupun sekarang. Nah, maka nanti juga kalau memungkinkan kita akan membahas, meskipun tidak lengkap ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang buku-bukunya masih bisa kita temukan. Kemarin saya tunjukkan Mas Bagas ya, satu di antaranya Adabul Alim wal Muta'allim, itu buku yang luar biasa itu. Sederhana, luar biasa. Kenapa? Karena kalau pakai bahasanya Hasan Langgulung, Prof. Hasan Langgulung, yang beberapa bukunya sempat kita bahas di pekan-pekan sebelumnya tentang peradaban Islam ya, pendidikan dan peradaban Islam, bahwa kalau kita mau mengubah sistem pendidikan di suatu negara atau di satu wilayah, itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah aspek historis. Jadi kita harus memahami aspek sejarahnya. Yang kedua adalah aspek ideologis. Nah, maka buku Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu buku yang sangat penting, karena buku itu bersifat ideologis yang dalam sejarah Indonesia itu menjadi penting karena ditulis oleh seorang tokoh pendidikan, ulama besar yang nantinya mendirikan satu ormas bernama Nahdlatul Ulama, yang sampai sekarang bukunya masih
masih banyak beredar di sekian pondok ya dibaca. Nek kemarin ada seorang teman yang mengatakan bahwa ya sampai sekarang buku ini masih dibaca di berbagai pondok pesantren gitu. Nah, untuk kali ini karena banyaknya tema yang menarik untuk dibahas, kita kali ini membahas seorang tokoh yang juga disebut oleh Prof. Mahmud Yunus sebagai tokoh penting. Kadang disebut sebagai sang pencerah, sang pembaharu pendidikan khususnya di wilayah DIY ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi di dalam sejarah pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta itu dibahas beberapa tokoh yang sangat penting. Ada yang dari Kesultanan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau ke-8. Kemudian di tengah masyarakat itu ada beberapa yang disebut di dalam buku itu. Nah, 2 di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Munawir. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 mendirikan Muhammadiyah, kalau Kiai Munawir kita tahu mendirikan pondok pesantren Munawir yang kemudian berkembang menjadi banyak pondok pesantren di sekitarnya. Tapi beliau dalam catatan sejarah adalah yang termasuk yang kalau nggak bukan yang pertama dan cukup besar pengaruhnya dalam perkembangan pondok pesantren khususnya di DIY. Nah, menariknya Mbah Munawir ini punya adik nantinya, ya punya sekian adik ya. Satu di antara adiknya itu sempat menikah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di luar Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah ya, Fajar hafal ya karena itu menjadi pendiri Aisyah. Kalau di Indonesia kayaknya harus mempelajari itu ya Jari. Nah, ini ada buku juga yang menarik tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau dari kacamata wilayahnya itu ada buku Sejarah Kauman karya ahli sejarah kita Dr. Ahmad Adabi Darban. Pak Adabi Darban ini sudah meninggal dunia ya. Tapi ini buku yang sangat penting karena beliau pernah terlibat juga dalam masyarakat sejarah Indonesia, terutama yang berkedudukan di DIY. Beliau pernah jadi ketua MSI tersebut. Nah, ini beliau menulis dengan sangat menarik tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, disertai juga lampiran yang pentingnya, termasuk surat resmi dari pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1964 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno saat itu, menetapkan bahwa Dr. Sutomo, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Agus Salim itu layak mendapatkan predikat pahlawan Indonesia. Kenapa? Karena di sini ditulis menimbangnya itu karena mereka bertiga ini termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan ya memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di bumi Indonesia. Ini saya sengaja baca tiga-tiganya karena memang tidak bisa semua kita bahas karena kita sedang bicara ini hubungannya masih dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Maka kita bahas secara khusus yang memang tampak jelas bergerak di dunia pendidikan yang sampai sekarang hasilnya masih bisa kita lihat dan terus berkembang insya Allah. Jadi pada keputusan yang ditandatangani 1964 itu sebenarnya penetapannya itu pada keputusan Presiden RI nomor 217 tahun 1957. Itu kan kira-kira berapa tahun? Dari 45 berarti 12 tahunnya setelah Indonesia merdeka. Jadi secara resmi Kiai Haji Ahmad Dahlan diangkat sebagai pahlawan Indonesia. Nanti juga ada beberapa pelanjutnya seperti Haji Fakhruddin dan Kiai Haji Mas Mansur itu pada kalau ditetapkannya sama yaitu pada 27 Desember 1964 itu juga ditetapkan sebagai pahlawan, termasuk nanti juga Nyi Ahmad Dahlan ya dan sekian yang lain. Jadi Muhammadiyah ini melahirkan banyak tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia, baik sebelum merdeka maupun nanti setelah merdeka mempertahankan. Contohnya seperti Sudirman. Sudirman kita tahu adalah kader Muhammadiyah
dulunya juga waktu di Jogja suka ngaji di Kauman. Kauman itu kita tahu adalah kampungnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka mempelajari sejarah Kauman ini menarik. Ini bagi yang belum punya, ini recommended ini. Saya punya dua. Satu yang mungkin karena sudah atau cetakan lama ya, jadi agak amburadul. Ini yang alhamdulillah masih baik. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tokoh yang menarik ya. Karena beliau ini besar di lingkungan Kauman. Kauman sendiri itu adalah satu kampung yang ada karena pendirian Masjid Gede Kauman. Ada juga yang punya Masjid Agung Kauman. Jadi dalam tata letak atau nyebutnya apa kalau tata bangunan ya, tata kotanya kerajaan Islam Mataram itu setelah kerajaan itu nanti ada yang dibangun namanya masjid. Nah, maka karena Mataram Islam, khususnya yang Mataram Yogyakarta itu sebagai kerajaan Islam, maka mereka membuat waktu itu ya membuat Masjid Agung di barat alun, kalau sekarang ya letaknya di barat alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Itu di baratnya ada masjid. Nah, untuk mengurusi masjid ini oleh keraton itu diangkatlah sejumlah abdi dalem. Jadi rakyat yang diangkat secara khusus untuk menjaga, mengatur dan meramaikan masjid ini. Nanti di atas itu ada namanya penghulu, kemudian nanti ada ketib, lalu ada mudin. Mudin dari kata apa, Mas Bagas? Mudin dari kata muadzin. Muadzin dari mudin. Kalau ketib dari kata khotib. Ya, kemudian penghulu itu dari kata tinggi ya, ali gitu ya. Tapi ya ada beberapa ini yang saya ingat di buku ini dijelaskan sebenarnya. Ada penghulu paling atas, kemudian nanti ada ketib ada beberapa. Nanti calon pengganti penghulu namanya ketib anom. Kemudian nanti ada bawahnya tadi ada mudin yang dari kata muadzin yang punya tugas untuk azan di 5 waktu, sehingga juga jumlahnya nggak hanya satu, bahkan sempat seingat saya itu juga 5. Jadi masing-masing jadwal azan itu sudah ada mudinnya, ada muadzinnya. Lalu di bawahnya ada namanya marbot. Di bawahnya ada barjamaah. Barjamaah itu jumlahnya 40 karena mengikuti fatwa yang minimal jamaah sholat Jumat itu harus 40. Sehingga ketika masjid ini hari Jumat mengadakan sholat Jumat, maka tidak perlu mencari yang lain ya. Tadi di sekitar masjid tadi itu. Nah, kemudian setelah itu nanti ada yang namanya marbot. Marbot ini adalah orang yang memang abdi dalem yang diminta ngurusi kebersihan atau teknis urusan berkaitan dengan masjid. Nah, karena mereka ini harus ngurusi masjid gede atau masjid agung itu, maka mereka tinggal di sekitar masjid. Maka mereka diberi tanah di sekitar masjid. Nah, orang-orang yang diangkat menjadi abdi dalem khusus ngurusi masjid ini tinggal di daerah kampung itu. Kampungnya disebut kauman. Jadi ini dari kata, ada yang menyebut kauman dari kata kaum ya, sekumpulan orang yang memang diminta untuk mengurusi masjid, yaitu para abdi dalem tadi yang dari penghulu sampai ke tadi marbot. Itu kemudian mereka lalu beranak pinak di situ. Awalnya hanya abdi dalem. Nanti dalam perkembangannya nanti muncullah yang bukan abdi dalem ya. Karena nanti mereka dapat gaji, dapat tanah pelungguh. Kemudian akhirnya itu tanah yang di situ yang awalnya milik kesultanan itu kemudian dalam perjalanannya itu nanti kemudian mulai diserahkan ke mereka. Ini agak panjang ini secara kauman, tapi intinya gambarannya begitu. Maka muncullah namanya Kampung Kauman. Disitulah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lahir, tumbuh, berkembang. Beliau sendiri anak dari ketib, siapa namanya Mas? Ketib Abu Bakar ya. Ketib Abu Bakar ya, Kiai Abu Bakar. Nah, jadi ada banyak buku sebenarnya. Ya, kemudian dari situlah kita lihat ya, ini tokoh Muhammadiyah dan tokoh sejarah kita ini.
Nah dari situ kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, jadi bayangkan besarnya itu dalam situasi seperti itu. Beliau adalah orang yang tinggal dalam suasana keislaman yang kental, ya tentu keislaman dengan model saat itu ya. Kemudian juga secara kekayaan terpenuhi, ya karena anaknya ketip. Jadi awalnya orang-orang Kauman itu kerjaannya hanya abdi dalam. Dalam perkembangannya ketika batik mulai berkembang luas, awalnya batik itu kan pekerjaan untuk para wanita. Kalau para suaminya itu abdi dalam ngurusi masjid tadi dengan segala kegiatannya, maupun ketika ada upacara khusus kesultanan. Sampai sekarang sebagian masih ada kayak sekaten, kayak gerbek sawal dan semacamnya. Nah, yang para wanita ini kan kemudian mencari tambahan penghasilan maupun kegiatan. Karena abdi dalam itu kan gajinya nggak besar, nggak semuanya besar. Yang besar mungkin adalah yang ketip, pengulu gitu ya. Tapi kan ada juga yang tadi kayak berjamaah 40, kan nggak semuanya lurahnya. Lurah itu ketuanya, tapi kan anak buah dengan gaji yang terbatas. Maka sebagian mereka itu kemudian batik. Ternyata nanti ada masa di mana batik tulis itu meledak. Sehingga awalnya hanya sambilan, lama-lama jadi yang utama. Seperti nanti ada iparnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Soleh itu kemudian jadi pengusaha yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, nanti ada sekian banyak pengusaha batik. Ternyata batik itu menghasilkan yang besar. Nah, sampai nanti kemudian di zaman Jepang sempat turun, resesi, dan kemudian banyak yang gulung tikar. Sekarang mungkin agak susah ya nyari pengusaha batik di Kauman ya. Jadi prosesnya agak panjang nih. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan secara pribadi itu lahir di lingkungan yang baik. Ya tadi, bapaknya seorang ketip, tinggalnya di dekat Masjid Gede Kauman, yang memang lingkungannya itu kalau pakai bahasanya Pak Adabi Dharma itu memang lingkungan yang secara strata itu dianggap lebih tinggi dibandingkan yang lain, karena abdi dalam, ngurusi masjidnya keraton, sehingga dianggap lebih dibandingkan kampung lain waktu itu. Sehingga orang yang diperlakukan seperti itu kan ya intinya dia itu nggak kekurangan lah. Bahkan pada usia kira-kira 15 tahun sudah bisa berangkat haji. Zaman itu. Zaman sekarang aja bayangkan anak 15 tahun berangkat haji aja susah ya. Selain biaya juga antrian. Biaya ada, antrian panjang mamanya. Atau ya kalau memang sudah ada biaya belum tentu mau berangkat. Karena ya mungkin duitnya ada, mamanya pakai furoda atau pakai yang haji bayar itu ya, ini H+ mamanya. Kan nek duitnya ono iso mangkat, tapi bayangkan anak 15 tahun mau nggak berangkat haji walaupun dia mamanya hartanya ada. Nggak semua anak muda mau. Bayangkanlah saat itu anak muda bernama Muhammad Darwis, nama kecilnya Ahmad Dahlan, itu berangkat haji pertama kali. Nah, di saat itulah kemudian beliau berinteraksi dengan tokoh-tokoh pemikiran penting, baik melalui pertemuan langsung, paling banyak melalui buku-buku dan murid-murid mereka. Ada beberapa tokoh pembaharuan Islam waktu itu ya, yang banyak mempengaruhi dunia Islam. Yang pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani, kemudian yang kedua adalah Rashid Ridha, yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Ini 3 tokoh yang sering disebut juga mempengaruhi situasi pemikiran umat Islam di Mekah, Madinah dan sekitarnya, sehingga ketika anak muda bernama Muhammad Darwis itu sampai di sana, beliau juga kemudian bertemu dengan pemikiran-pemikiran ini, nanti kemudian ketemu dengan buku-buku yang dari tokoh-tokoh ini maupun tokoh-tokoh yang lain, termasuk nanti membaca Sirah Nabawiyah, kalau nggak salah judulnya Idharul Haq, kemudian membaca tafsir Quran karyanya Rashid Ridha, dan kemudian majalah Al-Manar dan beberapa yang lain, sehingga terbukalah untuk pertama kali
cara pandangnya Muhammad Darwis ini, bahwa ternyata ada loh Islam yang jenis yang lain. Maksudnya bukan hanya Islam sekedar ritual. Kan yang dikenal waktu itu di Indonesia, khususnya di Kauman, adalah Islam ritual. Ya pokoknya sholat, pokoknya begini, dan seterusnya. Nah ternyata Islam yang memang saat itu sedang turun, kita tahu ya, kemudian Daulah Turki Utsmaniyah kemudian dikuasai oleh musuh, kemudian runtuh gerakannya, lalu kemudian terjadi sekularisasi di Turki saat itu. Kemudian kita juga tahu banyak negara Islam yang dijajah, lalu dipecah-pecah oleh para penjajah, termasuk Indonesia. Indonesia itu kan walaupun situasinya itu tadi ya, di Kauman ini karena milik keraton, sehingga Belanda itu mau ngerusak itu ya mikir-mikir. Karena situasinya ini situasi komunitas yang ngurusi masjid, sehingga masih kuat. Tetapi saat itu kita tahu bahwa Keraton Yogyakarta sendiri sudah ada dalam kekuasaan Belanda. Kita bahkan sebelumnya kita ingat pernah ada perang Jawa atau perang Diponegoro 1825 1830, yang satu di antara sebabnya adalah ya karena kebejatan Belanda yang merusak tatanan di keraton, merusak paugeran, sehingga Pangeran Diponegoro itu bangkit melawan. Beliau nyebutnya yang perang Sabilillah, perang melawan kezaliman, kekafiran, kerusakan yang diakibatkan oleh Belanda. Kita bayangkan itu tahun 1830. Artinya saat itu Belanda sudah mencengkeram keraton. Nah, maka dan cengkeraman itu kan nggak berhenti setelah Diponegoro kalah, tapi malah makin kuat. Dan kemudian disingkirkanlah ulama-ulama, dilarangnya pengajian-pengajian yang memperdalam Islam secara serius. Pengajian kitab dilarang. Yang boleh adalah yang model-model cuman zikiran, radong pun kono ibadah, tapi ojo nganti ngaji tenanan. Maka ada beberapa sejarawan mencatat semenjak kekalahan perang Diponegoro itu segala bentuk thalabul ilmi fil Islam, tafaqquh fid din itu dilarang, kecuali yang menyimpang. Jadi ajaran-ajaran yang menyimpang malah disebarluaskan, dibiarkan. Maka nanti dibikin tulisan-tulisan yang seakan-akan karya sastra tapi sebenarnya adalah perusakan. Itu mirip seperti ketika di Daulah Abbasiyah, untuk merusak umat Islam itu adalah menyebarkan pemikiran-pemikiran rusak, pemikiran-pemikiran sesat dengan cerita-cerita yang tidak ada dasarnya, termasuk cerita dongeng 1001 malam. Nah, di Indonesia juga sama. Ketika setelah perang Diponegoro, Belanda melihat bahwa perang itu muncul dari orang-orang yang pikirannya sehat, orang-orang yang ngajinya benar, orang-orang yang memperdalam Quran, orang-orang yang memperdalam hadis, orang-orang yang menapai jejak Rasulullah, para sahabat, kenal akrab dengan kitab-kitab para ulama, karya ulama ini, karya ulama itu, imam ini, imam itu, kan jadi akrab dengan ilmu. Hidup kan jiwanya itu, pikirannya juga hidup. Maka Belanda kemudian kebijakannya adalah melarang kajian-kajian yang sifatnya serius, mendalam seperti itu. Yang boleh adalah wis kono, nek dikiran ra apa-apa. Nek maksiat ra apa-apa. Maka nanti muncul cerita apa-apa nek dongenge. Sampai-sampai yang jelas-jelas salah aja kita dengar dongengnya. Namanya dongeng, kalau di sini kan banyak ya. Dongeng apa itu asal muasal Banyuwangi, Ngarang. Nanti kalau dekat-dekat Jogja itu legenda Candi Prambanan, ada Bandung Bondowoso, macam-macam. Nanti juga ada hikayat Kancil mencuri timur. Nanti versinya banyak banget. Kancil melawan buaya, Kancil ngakali singa, wes aneh-aneh pokoknya. Ngarang-ngarang, nggak ada dasarnya. Itu cuman karangan. Nah, ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya itu kalau kita teliti itu banyak muncul pasca kekalahan
Pangeran Diponegoro dan memang waktu itu didukung oleh para ulama. Kan kita tahu ada yang ulama besar namanya Kiai Mojo ya, yang sampai sekarang masih kita lihat turunannya alhamdulillah masih ada. Kemudian juga ada Sentot Ali Basa, itu ada yang mengatakan itu dari kata syantut. Sentot itu syantut Ali Basa. Nah, Ali Basa sendiri kita lihat itu ngikuti Utsmaniyah. Nah, jadi kekalahan itu menyebabkan dunia Islam itu menjadi, di Indonesia ya khususnya, itu menjadi terkungkung pada situasi yang hanya ritual, dan itu terjadi juga di Kauman. Maka nanti ada ritual gerbekan Syawal, ada ritual apeman, ada ritual Syawalan. Itu sebenarnya kalau kita kembali sedikit ya, kan sebelum Belanda datang itu kan animisme, dinamisme itu disingkirkan oleh ini juga, oleh Wali Songo. Nah, Wali Songo kan ada yang namanya Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik. Nah, Ki Hajar Dahlan itu dianggap adalah turunan ke-12 Sunan Gresik. Nah, nanti kita juga tahu bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga turunan dari Wali Songo lainnya, yaitu Sunan Giri. Nah, saya pas nggak bawa bukunya, besok insya Allah kita bahas. Jadi memang para ulama itu terus-menerus begitu, terus-menerus melahirkan generasi yang memperbaiki umat. Masya Allah. Maka kita itu, ini Mas Bagas mungkin perlu ngecek nih. Saya itu dulu anak turunnya Mbah Sopo ya. Anak hubungan karo Wali Songo apa sopon. Golek sing soleh. Kata ulama itu, carilah dari nasabmu itu orang soleh, sehingga kamu itu kalau mau berbuat salah itu izin. Karena ternyata si mbahku itu anak sing soleh. Jadi cukup satu saja itu minimal jadi pengingat, si mbahku itu anak sing soleh, masa aku gak soleh. Si mbahku itu anak sing hafal Quran, masa aku gak hafal Quran. Si mbahku itu anak sing ngaji kitab, ngerti cara maca kitab gundulan, masa aku ora iso maca kitab gundulan. Si mbahku itu dulu aktivis dakwah, apakah di NU, apakah di Muhammadiyah, atau pokoknya di pokoknya dakwah di masyarakat, masa aku ora gelem dakwah. Satu itu agar kita menjadi ingat bahwa kita punya simbah yang soleh. Kepepet nggak ketemu, ya kelingan nek simbah mungkin jenis Mbah Adam alaihissalam. Mosok ngisin-ngisin ke Mbah Adam, ketemu Mbah Adam ngopo ya lek meneng donya. Nggih kur ngeten iki Mbah mangan ngombe turu. Nah, janganlah, tapi ada sesuatu yang manfaat. Nah, Ki Hajar Dahlan itu ngajarkan kepada kita tentang itu, karena beliau itu anaknya seorang ketib yang itu ngurusi Masjid Agung atau Masjid Gede Kauman. Bahkan kalau ditarik ke atas tadi ya, turunan dari tokoh yang ikut terlibat aktif dalam mengislamkan Indonesia, khususnya tanah Jawa, yaitu Sunan Gresik. Itu kan luar biasa. Kalau boleh menyimpulkan dari tadi, nggak boleh nih, saya menyimpulkan dulu belum. Yang Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil tadi, Muhammad Darwis, berangkat dari 0 tahun sampai 15 tahun masih di Kauman. Kemudian pada usia yang 15 tahun beliau haji. Artinya hanya mendapatkan pendidikan sekedar ritual. Ya bukan ritual ya. Cuman kadang gini ya, orang itu kalau nggak hati-hati, sholat itu luar biasa. Sholat itu kan kalau kita dalami gerakannya, bacaannya, itu kan mengandung pelajaran yang sangat besar. Contohnya di sholat kita membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kan pelajaran luar biasa. Cuma ketika sholat itu hanya sekedar dijalankan sebagai sesuatu yang sering, ya akhirnya kan nggak ada gunanya. Sama juga kalau kita nggak hati ngaji kayak gini nih, kita ini kayak ngobrol ke pendidikan. Tapi kalau kita itu sekedar hanya datang hanya sekedar ya wis jadwali. Kenapa kamu kok kamu Rebo sore ngaji? Wis jadwali. Kenapa kamu di sini? Wis jadwali, wis dikongkon ustate, diminta ustaz. Kan beda sekali. Orang itu nggak lagi murid kan, murad tuh diinginkan. Kenapa Mas Bagas di sini? Karena diperintah ustadznya. Itu kan beda dengan karena saya ingin mendalami ilmu, karena saya ingin mendalami sejarah pendidikan Islam, karena saya ingin tahu kiprahnya para pahlawan pendidikan, khususnya Ki Hajar Dahlan, sehingga saya bisa mengambil pelajaran. Kan beda. Makanya disebut murid atau murad. Nah, waktu itu suasananya kan baik. Loh itu
Suasana baik itu kan menunjukkan, tadi kan saya sampaikan ya, di tengah suasana itulah tumbuh berkembang Muhammad Darwis, sehingga beliau itu ya tidak rusak karena pergaulan lingkungannya itu baik. Makanya disebut Gus itu oleh kiai-kiai NU itu, ya nek dia itu tinggal di lingkungan pesantren yang baik. Bapaknya juga alim ulama, sehingga dia dipantas disebut Gus. Gak tahu bapaknya gak jelas sopo. Dia tinggalnya nggak tinggalnya bukan di kalangan pondok pesantren yang terjaga. Ya gak pantas disebut Gus, itu kata beliau-beliau ya, para ulama kita itu ya. Gitu. Nah, sama ini beliau ini tinggal di lingkungan yang baik. Jadi secara kultural baik, secara budaya baik. Nah, cuman kan saat itu dengan suasana kungkungan penjajahan Belanda, itu kan pemikiran-pemikiran pembaharuan, pemikiran-pemikiran berkemajuan yang sampai sekarang dijadikan slogannya Muhammadiyah ya. Asal aja kemajuan yang bener lah. Kemajuan menuju yang Allah Ta'ala ridhoi. Itu kan contohnya kayak pendidikan. Seakan-akan umat Islam itu nggak boleh belajar ilmu kecuali ilmu agama. Kan saat itu muncul pendapat kayak gitu. Jadi belajar ilmu di luar agama itu haram. Jadi kalau dibaca di contohnya ya, ini cerita Kiai Haji Muhammad Suja itu satu di antara tetangga Ahmad Dahlan yang kemudian nanti menjadi anggota Muhammadiyah, ikut dakwah membesarkan Muhammadiyah. Ini Suja ini yang sekarang jadi, kan dulu ini memang ketua pertama atau ya ketua bagian PKO ya, sekarang menjadi rumah sakit PKO Muhammadiyah itu yang jejaringnya luar biasa. Ini kan ketua awalnya HM Sujain. Ini cerita bahwa dulu itu sampai tadi itu niru pakaian kayak Mas Fajar pakai jas, wah itu haram zaman itu. Pakai celana haram. Karena memang saat itu Belanda pakai itu. Sampai-sampai jadi akhirnya pengharamannya itu bukan pada sesuatu, kan nggak boleh. Kan kita nggak boleh mengharamkan yang awalnya halal atau menghalalkan yang aslinya haram. Pakai jas boleh nggak? Boleh sebenarnya. Cuma kan waktu itu ya kita paham lah ya. Karena memang waktu itu orang biar nggak tasabuh dengan Belanda. Tapi ketika kita kembali mengkaji ilmu, kan sebenarnya bukan jasnya yang haram. Yang haram kan kekafirannya. Yang haram kan makan babinya. Yang haram kan mabuknya, minuman kerasnya itu. Yang haram kan zinanya. Yang haram kan buka auratnya. Yang haram kan lesbigenya. Yang haram kan zolimnya, maksudnya ngambil milik orang, korupsi, mencuri, itu kan haram. Akhirnya kan kita nggak di satu di antara yang kemudian Muhammad Darwis sadari dari perjalanan haji pertama itu adalah bahwa gak gini, bukan bajunya yang haram. Dulu nggak boleh pakai meja. Jadi orang kok ngaji pakai kursi, pakai meja itu kafir, karena itu gaya Belanda. Nah sekarang kita pakai kursi, pakai meja, pakai macam-macam ini ya. Nah, masya Allah. Jadi saking terkungkungnya umat Islam saat itu karena memang dijajah ya ratusan tahun dan berjuang melawan penjajahan ya, kan ada yang berpendapat dijajah, ada yang berpendapat berjuang melawan penjajahan. Dua-duanya benar, kenyataannya waktu itu Belanda yang jajah. Bahkan sebelum Belanda ada yang lain. Kemudian setelah Belanda datang Jepang. Kan kenyataannya kita dijajah. Tapi di saat yang sama kita juga menyadari saat itu simbah-simbah kita itu ya berjuang melawan penjajahan. Jadi dalam situasi seperti itu kan akhirnya orang itu cenderung hanya melakukan ritual saja. Sholat ya sholat. Tapi alhamdulillah loh masih sholat kan. Cuma kan orang jadi terkungkung bahwa ya urip ya ini kayak seakan-akan hanya menanti mati, tidak ada upaya untuk membesarkan Islam. Islam itu kan harusnya ya'lu wala yu'la alaih, termasuk sama penjajah kan harusnya menang gitu ya. Harusnya Islam itu yang memimpin, bukan yang dijajah. Maka ketika pulang itu Ahmad Dahlan ya nanti ada fasenya ya nikah. Jadi waktu itu ya nikah muda biasa. Nikah dengan Siti Walidah tadi. Sama-sama kan itu anaknya orang Kauman juga. Terus kemudian setelah itu karena tadi interaksi ya, kemudian berkembang, nanti setelah nikah punya anak pada tahun sekian, tahun berapa ya? Fajar nyatet nggak Jar? Tahun berapa? Akhirnya beliau kedua kalinya. Oh, tahun 19 di sini tulisannya 1902.
Jadi pada beliau haji yang kedua kalinya. Nah, di sana beliau yang kedua ini mukim lebih lama. 1902 kan berarti 10 tahun sebelum Muhammadiyah berdiri. Di sana beliau mengkaji lebih dalam ajaran Islam, termasuk dari Muhammad Abduh, tadi dari Rashid Ridho dan lain sebagainya. Nah, begitu pulang maka kemudian Ahmad Dahlan itu lalu bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kondisi umat Islam di Indonesia, khususnya di Kauman. Termasuk menurut beliau banyaknya pemikiran-pemikiran umat Islam, amaliyah umat Islam itu yang tercampur dengan syirik. Sebenarnya mengunjungi kuburan, ziarah kubur itu boleh. Yang tidak boleh adalah menyampurkannya dengan kesyirikan. Namanya meyakini bahwa makam ini keramat, kalau ke sana oleh berkah karena makamnya. Loh, kalau ziarahnya boleh, apalagi itu ulama, itu Masya Allah. Kalau kita ke Mekah dan ke Madinah, kita dianjurkan untuk ziarah kubur karena ada sahabat-sahabat di sana ya. Nanti momennya ke Madinah, kita dianjurkan untuk ke menyapa Rasulullah SAW, kan makamnya di kompleks Masjid Nabawi. Kemudian nanti kita dianjurkan untuk ke pemakaman Baqi, mendoakan sahabat-sahabat yang dan orang-orang soleh, orang-orang muslim yang dikubur di sana. Jadi ziarah kubur itu boleh. Tetapi waktu itu setelah Muhammad Darwis kembali nanti yang kedua itu, nanti beliau kan dapat nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, menjadi Ahmad Dahlan. Nah, kembali keduanya ini mohon maaf kalau nggak detail ya. Tapi ketika kembali kedua ini semangat pembaharuan beliau menyala-nyala. Ini umat harus dibangkitkan, umat yang besar ini harus bangkit kembali. Maka kemudian beliau melakukan upaya ini dengan upaya pendidikan, membuat yang pertama mendirikan sekolah di langgarnya. Karena nanti kan setelah bapak beliau wafat, beliau menggantikan jadi ketib di khotib istilahnya di situ ya. Ketib itu tugas utamanya adalah khutbah. Nah, kemudian yang berikutnya beliau juga nanti selain mendirikan sekolah atau madrasah diniyah di tempatnya sendiri, beliau kan juga punya tugas untuk khutbah ketib di Masjid Agung atau Masjid Gede Kauman. Nah, menarik, nanti beliau dalam perjalanannya juga menyadari bahwa umat Islam tidak juga harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepentingan umat yang lebih luas. Bahwa ilmu agama penting, iya. Beliau sendiri ngajinya ya agama. Beliau juga pintar bahasa Arab contohnya ya. Beliau itu di sini nih di tulisannya nih Haji Jarnawi Hadikusuma, Matahari Muhammadiyah. Ini buku yang menarik juga ini. Awalnya mau nulis 9 tapi beliau kemudian sempat naskahnya sebagian hilang sehingga ini hanya 5. Naskah yang kedua itu ternyata hilang di percetakan. Nah, disebutkan oleh Haji Jarnawi Hadikusuma dalam buku Matahari Muhammadiyah itu, Ahmad Dahlan itu untuk menyemangati dirinya dalam dakwah itu menulis nasihat yang ditempel di kamarnya. Jadi nasihat yang ditempel di kamarnya ini dimuat juga di Yunus Salam dalam bukunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Amal dan Perjuangannya. Ini saya yang belum dapat ini. Saya yang dapat itu yang ini. Sutrisno Kutoyo, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, di dalam catatannya Yunus Salam yang dikutip oleh, setahu saya ini ada di sini juga. Di ini HM Suja ini juga ada. Saya tuliskan yang di tulisannya Pak Jarnawi ini ya. Ini ada tulisan bahasa begini. Ya Dahlan, innal haula a'zamu wal umurul mufdhi'atu amamak wala buddalaka min musyahadati dzalika imma bin najah wa imma bil atab. Wahai Dahlan, ini ditulis sendiri ya. Wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar dan peristiwa-peristiwa yang akan mengejutkanmu, yang pasti harus engkau lewati.
Mungkin engkau mampu melewatinya dengan selamat, binajah tadi, tetapi mungkin juga engkau akan binasa karenanya. Ya dahlan, qaddir nafsaka ma'allahi wahdak, wa baina yadaikal mautu wal ardu wal hisabu wal jannatu wan nar. Wah, luar biasa ini. Wa dahlan, coba engkau hitung atau coba engkau bayangkan seolah-olah engkau berada bersama Allah wahdak, sendirian. Sedang engkau menghadapi, jadi menghadap Allah sendirian, sedangkan engkau menghadapi al-maut, kematian. Kemudian pengadilan, hisab, dan jannah dan neraka. Jadi seakan-akan menghadap Allah sendiri. Bayangkan, hai dahlan, kamu di hadapan Allah sendirian, kamu sudah mati nih. Kamu menghadapi hisab. Kira-kira kamu itu nanti masuk surga atau masuk neraka. Wa ta'ammal fima yudnaika mimma baina yadaika wa da'anka ma siwah. Dan dari sekalian yang kau hadapi itu, renungkanlah yang terdekat kepadamu dan tinggalkanlah lainnya. Jadi suruh merenungkan. Kamu itu kalau besok di hadapan Allah kan gak bisa balik lagi. Kamu sekarang masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Nah, sekarang amalmu itu mendekatkanmu ke jannah atau ke nar. Nah, bersungguh-sungguhlah. Ini kita tahu nanti sampai wafatnya itu Ahmad Dahlan itu nggak mau berhenti untuk dakwah melalui Muhammadiyah yang beliau yakini sebagai jalan dakwah beliau. Ya karena memang begitu ya, jalan dakwah itu pasti memerlukan, karena dakwah pasti perlu jalan kan. Kita nggak bisa meraup semuanya, tapi kita menempuh jalan itu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menulis itu sengaja menggantung atau menempelkannya pada dinding ruangannya sendiri untuk mengingatkan dia bahwa setiap yang dia lakukan ini akan berdampak kepada masa depannya. Sehingga beliau itu bekerja keras untuk mencapai hasil yang optimal selama hidup di dunia. Sehingga ya semenjak beliau pulang dari haji yang kedua 1992 kan beliau mukimnya agak lama ya, hampir setahun sampai ya. Dan itu beliau menyengaja untuk berbekal dengan sungguh-sungguh gitu. Sehingga dengan cara itu ketika beliau balik lagi, beliau sudah punya bekal yang memadai. Dan itu memang ini diceritakan di sini ya. Jadi ketika di dalam catatannya Haji Suja ini, ketika beliau pulang itu memang beliau sudah dalam tanda kutip sudah dianggap mumpuni, cukup mumpuni. Tetapi menariknya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak berhenti belajar. Beliau itu selalu tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang menurut beliau, yang beliau anggap bisa memajukan umat Islam. Termasuk ketika Budi Utomo berdiri, beliau juga masuk dalam kepengurusannya, minta jadi anggotanya. Dan kemudian beliau belajar bagaimana pengelolaan organisasi. Karena jangan bayangkan waktu itu, bisa. Jadi kalau adik-adik ini, ya Mas Bagas ini bisa berorganisasi itu bersyukurlah, karena waktu itu diceritakan oleh Haji Suja itu orang itu nggak kebayang organisasi ki apa, cara ngelolanya gimana, cara bikin rapat, cara bikin notulensi, cara bikin laporan itu nggak kebayang. Ya karena kan kita itu masuk gitu aja nggak bisa bikin organisasi, bikin jadwal. Tapi ternyata kalau nggak dilatih emang begitu. Nah maka kemudian ketika mendengar betapa teraturnya Budi Utomo, Ahmad Dahlan ini sangat tertarik, menyampaikan pesan ke satu di antara muridnya, carikan jalur untuk bisa berjumpa dengan pengurus Budi Utomo. Saya pengen ketemu, pengen belajar. Kemudian akhirnya beliau bertemu melalui beberapa jalur, akhirnya ketemu dan akhirnya beliau tertarik dan minta izin, boleh nggak saya masuk jadi anggota. Nah, jadi saking semangatnya itu, padahal sudah kiai ya itu ya, kira-kira sudah tokoh, nek pakai bahasa sederhana, jabatan sudah punya, uang sudah ada ya kan, kemudian uang penghidupan sudah ada, istri anak ada, anak beliau dari Siti Walidah kan 6. Jadi ngapain lagi? Kalau nggak punya cita-cita, awas sih hidup enak, tenang. Ngapain kurang kerjaan harus ngurusi umat? Wes urusannya dewe-dewe.
Tapi beliau itu Masya Allah, karena melihat umat ini tertinggal waktu itu dan hasilnya adalah kemudian terjajah, maka beliau berpikir ini tidak bisa kecuali dengan pendidikan. Dan tidak bisa kecuali pendidikan ini digarap dengan serius oleh lembaga yang serius. Sehingga nanti, karena waktu itu kan gini, ketika beliau kemudian aktif di, ini beberapa versi ya, di Suja diceritakan lumayan detail di dalam catatannya Kiai Suja tadi. Itu beliau kan kemudian interaksi dengan Budi Utomo, takjub, terus melihat ini Budi Utomo terutama kebanyakan dokter atau calon-calon pamong projo, kan mereka itu muslim, tetapi satu, tidak akrab dengan agamanya, yang kedua menganggap nek sinau Islam itu ketinggalan zaman, karena situasi saat itu kan umat Islam yang terpinggirkan, umat Islam yang seakan-akan itu kuno, yaitu tadi. Saya kok meyakini itu satu di antara akal bulus penjajah. Karena jadi biar ini mirip seperti Rohingya ya. Saya ingat catatannya para peneliti Rohingya. Ketika Rohingya itu dibodohkan agar tambah bodoh dan mudah dijajah, itu adalah Rohingya ini ditanamkan keyakinan bahkan nggak boleh mengakses pendidikan, termasuk pendidikan kesehatan. Gak ngerti bedanya resik karo gak resik, nggak ngerti bedanya sehat sama tidak sehat. Itu luar biasa, sampai kemudian rusak ini Rohingya ini, ya kesehatannya, pendidikannya rusak, akses ditutup. Masa jadi makanya waktu baca bagaimana catatan Kiai Suja, HM Suja terhadap Kiai Ahmad Dahlan itu luar biasa. Jadi Ahmad Dahlan itu melihat anak-anak di sekolah-sekolah Belanda yang mereka itu muslim tetapi satu nggak mengenal agamanya. Maka kemudian Ahmad Dahlan mengajukan diri untuk ngajar di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah Belanda yang ada umat Islamnya itu. Dia ngajar. Nah kemudian yang ngajarnya umum sesuai jatahnya, tetapi dia menyampaikan pintu saya terbuka kalau ada yang masih mau tanya tentang Islam. Wah, dibuka pintunya di Kauman. Maka akhirnya beliau itu sempat buka 2 macam sekolah. Sekolah untuk murid-murid orang-orang Kauman di sekitarnya yang ngaji kitab dan secara umum gitulah ya. Kemudian sekolah untuk tadi mengajar lebih lanjut anak-anak dari sekolah-sekolah umum atau negeri Belanda waktu itu yang pengen lebih mendalam dan pengen menanyakan berbagai permasalahan tentang Islam. Luar biasa. Sampai kemudian murid-muridnya juga mikir, Kiai, jenengan tuh harus bikin organisasi yang mengelola pendidikan ini, pendidikan jenengan, sehingga ketika jenengan nanti wafat ada yang meneruskan. Nah, itu satu di antara riwayatnya HM Suja, itu dari muridnya idenya itu. Selain bahwa Ahmad Dahlan sudah tertarik ya, maka kemudian iya ya, akhirnya terus gimana caranya. Nah sebagian muridnya mengusulkan nanti kami bantu. Nah, sampai nanti kemudian pada tahun 1912 berdirilah Muhammadiyah. Itu satu di antaranya diawali dari itu. Jadi bahkan sebelum Muhammadiyah berdiri, Kiai Ahmad Dahlan sudah bergerak di dunia pendidikan dan dakwah secara serius. Jadi secara umum memang mendidik ya, punya majelis rutin di langgarnya, bahkan sampai kemudian beliau mengisi teman, dan akhirnya sampai beliau nanti bikin sekolah. Waktu itu Muhammadiyah belum berdiri ya. Sekolah yang pakai meja kursi. Yang kemudian dianggap kafir karena memang tasabuh ya, dianggap tasabuh. Karena yang melakukan itu adalah sekolah-sekolah Belanda. Tapi Kiai Ahmad Dahlan melihat loh, yang kafir itu bukan meja kursinya. Yang kafir itu kalau kita nggak mengenal Islam, atau Islam dianggap hanya bicara tentang ritual ibadah, tidak bicara tentang kehidupan luas, kan jadi sekuler. Jadi kalau urusan sholat itu urusan Islam, tapi kalau urusan bukan sholat, urusan bangun rumah, urusan rumah sakit, urusan sosial itu bukan Islam. Itu kan pemikiran sekuler untuk menjadikan umat Islam terpinggirkan. Nah, menurut Kiai Ahmad Dahlan nggak boleh. Maka Islam juga harus ngurusi kesehatan. Dokter ya kudu ngerti Islam. Kemudian orang-orang yang kerja di pemerintahan itu juga harus ngerti Islam, sehingga dia bisa menjalankan Islam dengan benar sekaligus bekerja sesuai dengan tuntunan Islam ya. Tuh kerjanya yang benar, tanggung jawab, yang amanah, jangan maling, jangan korupsi dan sebagainya kan.
Maka beliau itu tadi mengajar, kemudian bikin sendiri sampai akhirnya membuat sekolah sendiri, sampai kemudian akhirnya mendirikan Muhammadiyah. Dan ketika sudah Muhammadiyah berdiri, langsung beliau mengajukan izin. 2 tahun kemudian 1914 baru izinnya keluar. Itu pun hanya boleh di lingkungan DIY Jogja waktu itu. Oke, akhirnya beliau tetap menganjurkan murid-muridnya bikin cabang, tapi jangan atas nama Muhammadiyah. Sampai nanti di kelak kemudian hari boleh ya. Tapi nanti ada namanya di daerah mana namanya pengajian ini, di daerah nanti pengajian beda-beda nanti nama-namanya itu. Tapi kan tetap jejaringnya dengan Muhammadiyah. Termasuk nanti yang satu di antara yang paling awal tuh di Banyuwangi. Jadi cabang Banyuwangi. Bahkan diceritakan Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh kalau bisa setiap bulan itu ke sana. Kalau nggak ada halangan ke sana. Bayangkan zaman itu. Banyuwangi itu sekarang aja kita bayangkan dari Jogja ke Banyuwangi, bayangkan sekarang. Itu aduh, walaupun sudah ada sekarang bis, sudah ada tol, sudah ada kereta, apalagi zaman itu. Jadi perjuangan betul kalau mau pergi ke daerah lain itu. Masya Allah, kan tadi haji aja itu bisa berbulan-bulan, bisa 1 bulan lebih perjalanannya. Bolak-baliknya bisa minimal 2 bulan, bahkan bisa lebih. Apalagi kalau tambah mampir ke Madinah. Karena dari Mekah ke Madinah itu zaman itu ya berat. Sampai banyak yang meninggal di perjalanan dan memerlukan waktu tambahan yang lama. Nah, jadi sekali lagi kita nggak bisa bicara detail, meskipun ini menarik untuk dikaji secara khusus ya. Nanti saya sarankan baca buku-buku ini untuk merenungkan ya sejarah kauman, catatan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dari HM Suja muridnya langsung, atau catatan dari Haji Jarnawi Hadikusumo tentang matahari Muhammadiyah. Ini nanti kita bisa lihat bahwa setelah wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah betul seperti saran murid-muridnya di generasi awal bahwa amal soleh ini harus lanjut. Untuk lanjut itu harus melakukan kaderisasi dan pengelolaan yang teratur, organisasi. Nah, ini ijtihadnya Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu. Bukan hanya bikin lembaga pendidikan secara serius, baik, nanti kan beliau juga meminta ada dokter yang ngisi untuk murid-muridnya, sehingga santri-santrinya itu jadi kenal medis, jadi kenal tata kelola lembaga, jadi kenal administrasi, selain tetap mempelajari Islam. Nah, nanti akhirnya muncullah ijtihad dakwah, ada namanya pengajian umum, nanti ada mimbar, ada infak yang waktu itu banyak nggak dikelola, mamanya ya infak ya infak, zakat fitri yang kadang disebut zakat fitrah itu ya udah zakat aja. Tapi sebenarnya zakatul fitri itu bisa dikelola, dikumpulkan sehingga maslahatnya bisa lebih banyak dan lain sebagainya. Sehingga nanti juga begitu untuk wanita, itu luar biasa. Satu di antara catatan penting, ini saya sebutkannya, satu di antara catatan penting keberhasilan dakwahnya Muhammadiyah, kata Dr. Adabi Darban, itu adalah mengangkat harkat martabat wanita. Wanita itu dulu diguyoni neraka katut, surga nunut, neraka katut. Pokoknya ikut, nggak punya hak sama sekali untuk, pokoknya melu bojone, manut wae. Nah, Muhammadiyah mencoba memposisikan wanita enggak gitu. Wanita dalam Islam itu ya punya kedudukan yang mulia, punya peran yang istimewa. Karena tidak bisa lahir para ulama kalau ibu-ibunya juga berekele gitu ya, enggak bersungguh-sungguh, enggak menyiapkan diri sungguh-sungguh. Maka kemudian beliau mendorong lahirnya pengajian Aisyah. Nanti dari pengajian ini lahir kemudian pendidikan anak PAUD, namanya TK. Namanya waktu itu namanya TK-nya itu Bustanul Atfal. Ya, awalnya di Pendopo Kulon. Kalau kita nanti ke masjid Kauman, Gede Kauman tuh kalau nggak salah cikal bakal TK-nya masih ada. Di selatannya apa di utaranya itu ya, ada itu. Nah, itu awal-awal itu TK apa itu di situ. Kenapa? Setelah wafatnya penghulu yang awalnya kan anti Muhammadiyah, penghulunya Khalil Kamaluddin Ningrat meninggal, diganti oleh Ketib Anom yaitu Muhammad Sa'idu. Muhammad Sa'idu itu ketika jadi penghulu punya gelar Muhammad
Kamaludiningrat. Memang mirip, di belakangnya mirip. Karena gelar sebagai penghulu itu Kamaludiningrat. Nah, Muhammad Kamaludiningrat itu sebelum jadi penghulu sudah anggota Muhammadiyah. Dan hubungannya baik dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya beliau menjadi pendukung. Nah, sepakat sama Kiai Haji Ahmad Dahlan pelan-pelan, setahap demi setahap. Termasuk beliau membuka satu di antara kawasan penting di Masjid Gede Kauman yang itu miliknya penghulu untuk kegiatan kemasyarakatan, termasuk TK. Sehingga anak-anak sudah dididik, diarahkan untuk mencintai Islam semenjak kecil. Nah, tadi itu peran siapa? Perempuan nanti yang terlibat di situ. Termasuk yang dulunya asal pakai penutup kepala menjadi berkerudung. Ntar fotonya ada nggak ya? Lihat nih. Fotonya Nyi Ahmad Dahlan sudah rapi. Sudah tertutup auratnya kecuali wajah ya. Nah, kalau nanti di mazhab yang Syafi'i kan wajah juga kadang disunahkan ditutup ya. Tapi itu di catatan ada Bidarban itu luar biasa. Awalnya itu ya orang pakai ala kadarnya. Tapi kemudian kembali ke Islam, ya Islam itu nutup aurat. Kemudian ya istri itu ya jangan hanya ikut suami, kalau suaminya salah ya diingatkan. Nah, jadi kan terbuka. Kita tahu Ibunda Aisyah itu bagaimana cerdasnya yang mendampingi Rasulullah SAW. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali nih, menarik. Nah, sekali lagi, yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal-awal adalah pendidikan. Ini perlu kita catat. Karena keterjajahan itu sebenarnya dimulai dari akalnya. Ketika akalnya itu jumut, membayangkan Islam itu nggak bisa apa-apa kecuali ini. Padahal Islam itu kan luas. Islam bukan hanya ngurusi sholat, bukan hanya ngurusi masjid, tapi ngurusi di luar masjid. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan karena pemikiran itu, maka Muhammadiyah berkembang bukan hanya mengurusi tempat ibadah, tapi ngurusi masalah sosial, panti asuhan, panti yatim, ngurusi masalah kesehatan. Muncullah klinik PKO yang sekarang menjadi rumah sakit yang jejaringnya luar biasa. Dan tadi ngurusi pendidikan dari kecil sampai besar, dari TK, PAUD sampai ke SD, SMA, yang mondok, yang tidak mondok, sampai kemudian perguruan tinggi, macam-macam kan. Bahkan dikatakan oleh Kemenak, jaringan sekolah Islam terbesar di dunia itu milik umat Islam Indonesia, yang sumbangan terbesarnya adalah Muhammadiyah, yang dicita-citakan dirintis awal oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan didirikan tahun 1912. Jadi luar biasa. Makanya saya itu pernah ke Museum Pendidikan Indonesia. Itu saya ngelihat kalau guyonan sama-sama dibandingkan, mana yang lebih banyak kontribusi untuk pendidikannya, yang menurut saya Ahmad Dahlan, pakai jumlah ya, apalagi ya. Maka kalau disebut bapak pendidikannya, bolehlah namanya bapak, boleh beberapa lah. Tapi ya kalau saya lihat Ahmad Dahlan itu layak untuk disebut sebagai satu di antara bapak pendidikan atau tokoh pendidikan Indonesia yang sampai sekarang kontribusinya Masya Allah luar biasa. Begitu ya, ternyata sudah habis waktunya ya. Ya, Masya Allah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustaz Fatan tentang kiprah pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan sudah ada pertanyaan langsung nih Ustaz. Ya. Yang pertama adalah sebelum beliau berangkat ke Mekah, beliau belajar di mana? Belajar dengan siapa? Belajar di Kauman. Pertama belajar dengan bapaknya, kedua belajar dengan beliau kan anak keempat dari 7 bersaudara ya, belajar kepada keluarganya sendiri, karena tadi ya bapaknya kan juga seorang alim ya, seorang ketib itu alim. Dan di Kauman itu memang umum ya, orang belajar kepada ulama-ulama yang ada di situ kan. Tadi itu kan kumpulan ketib itu kan, khotib itu kan kumpulan para ulama, dan banyak juga yang bikin pondok di situ ya. Modelnya waktu itu sorogan, jadi pondok itu ya setoran kepada kiainya gitu. Nah, jadi secara umum beliau belajar banyak ke bapak ayah beliau sendiri maupun ulama-ulama yang ada di Kauman, sampai kemudian ketika beliau ke Mekah tadi, maka kemudian beliau belajar bertemu dengan sejumlah ulama internasional, baik yang berasal dari Indonesia mau seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi contohnya, maupun kepada ulama-ulama lain yang di situ, termasuk mengenal pemikiran-pemikiran tadi, pemikiran pembaharuan dalam Islam. Ingat ya, beliau juga teman baiknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya,
sempat diceritakan dalam beberapa riwayat itu beliau berguru bersama ya di sana, sempat ketemu, atau waktu di Indonesia dengan Kiai Soleh Darat, sempat berguru ke Kiai Soleh Darat, kemudian Kiai Khalil Bangkalan. Dan nanti kalau di sana ya gurunya yang sama itu satu di antaranya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, gitu. Coba terjawab ya dari pertanyaan dari Zoom, masih ada atau sementara ya. Nah, Mas Bagas nih, apa yang berpikir dari Mas Bagas penyampaian dari Ustaz Fatan tadi? Menarik Ustaz. Tadi tentang pendidikan ya. Kalau kita mau kemudian meneladani dengan berbagai kemajuan yang kemudian terlihat oleh lembaga Ormas Muhammadiyah ini, apa yang kemudian dapat menjadi dasar yang sama untuk kita jadikan pijakan pada sebuah lembaga, kemudian nanti mengembangkan pada sisi yang lain seperti sosial, kesehatan dan sebagainya. Ya, jadi pertama itu kita harus sekali lagi memahami aspek-aspek historisnya. Ya, kita harus membaca bagaimana Muhammadiyah ini berdiri. Ya, pertemuan kita yang cuma 1 jaman ini yang nggak akan bisa tuntas ya, tetapi kita berharap, saya pribadi berharap ini untuk memantik kembali rasa ingin tahu kita. Kita mau serius meneliti. Ini anak-anak muda ini jangan loyo gitu. jangan hidup asal hidup, nih bahasa Bu Hamka itu, kalau cuma sekedar hidup kambing juga hidup gitu. Muhammadiyah itu ormas besar. Saya tuh selalu bertanya-tanya dari dulu, kok Muhammadiyah bisa seperti ini ya? Ini nggak mungkin kalau orang hanya iseng mendirikan Muhammadiyah. Karena kalau ini hanya sekedar iseng, bukan karena Allah, bukan karena sesuatu yang sangat mendalam, Allah nggak akan jaga Muhammadiyah. Allah itu gampang sekali kok mengganti suatu kaum dengan kaum yang lain kan. Ketika kaum yang satu itu juga berlaku sebenarnya untuk Muhammadiyah nanti. Kalau Muhammadiyah kemudian lalai dari apa-apa yang dulu menjadikan Muhammadiyah ini tegak berdiri dengan baik ya, bagi Allah mudah sekali menggantinya dengan yang lain. Nah, tetapi Muhammadiyah masih berdiri sedemikian luar biasa. Ini pasti ada sesuatu yang menjadikan Allah Ta'ala menjaga Muhammadiyah untuk tetap berdiri. Nah, maka mempelajari kembali Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri utama, the founding father of Muhammadiyah, muasisnya Muhammadiyah, dan mengapa beliau mendirikan itu penting, mengetahui alasan mengapa. Karena namanya Muhammadiyah, bukan duniawiyah gitu ya, bukan Indonesia gitu, enggak, tapi Muhammadiyah. Maka kata beliau, Muhammadiyah itu beliau pilih ya karena bahwa ini organisasi umatnya Nabi Muhammad yang pengen menjalankan nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inilah, makanya kita lihat apapun pembaharuan beliau tidak akan keluar dari nilai-nilai Islam. Namanya masalah pembaharuan sekolah itu juga pakai sudut pandang Islam. Contohnya, suatu kali beliau ngajar ngaji murid-muridnya, termasuk ada Sujak di situ. Nggak banyak waktu itu muridnya, yang murid intinya kan kayak ngaji yang paling 7 sampai 10-an itu ya. Nah, itu ada ngaji rutinnya. Kemudian murid-muridnya itu heran, kalau sudah berkali-kali pertemuan ngulang-ngulang Al-Maun. Nah, ini populer sekali ya. Ngulang-ngulang Al-Maun. Kiai kok Al-Maun meleh. Lho wis hafal sampun Kiai, wis paham sampun Kiai, wis diamal Kiai. Lho kami sudah baca Kiai kalau sholat itu. Bukan itu maksudnya diamalkan, tuh kalian sudah tahu artinya. Itu diamalkan. Nah, jadi selain aspek belajar, ini kan kita bicara aspek historis untuk memahami aspek ideologis, aspek yang kedua. Maka kemudian kata Kiai Ahmad Dahlan, ya sudah, habis pengajian setiap orang cari anak yatim, bawa ke rumah, urusi. Maka kata HM Sujak, pengajian dibubarkan, setiap orang berusaha mencari anak yatim dan kemudian mengurusi anak itu. Kalau mampu malah membawa ke rumahnya, ngurusi dengan baik, seperti memberi makan apa yang dia makan, memberi pakaian apa yang dia pakai, menempatkannya di tempat, memuliakan seperti memuliakan anaknya sendiri. Coba bayangkan itu. Ini aspek ideologis yang tidak boleh dilupakan Muhammadiyah atau siapapun yang mau bergerak memajukan Islam. Kembali ke nilai-nilai ideologis. Yang itu bisa kita pelajari dengan menggali
aspek-aspek historis dari Muhammadiyah ini, khususnya dari pendirinya. Makanya sampai sekarang kita bisa masih ketemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang gayanya mirip seperti Ahmad Dahlan. Ini satu di antara yang saya lihat ya, ini ketulusan Ahmad Dahlan yang kemudian Allah Ta'ala jadikan sebagai sunnah hasanah. Yang ini nggak akan, jadi kalau orang itu ingat apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu, mengapa beliau melakukan ini, mengapa beliau melakukan itu kan sampai beliau mau meninggal dunia aja disuruh istirahat nggak mau. Yang disalahkan malah dokter sama istrinya. Sehari atau 2 hari sebelum beliau meninggal dunia, itu beliau diminta istirahat, itu marah betul. Iblis sudah menjelma menjadi nyai katanya ketika nasihatnya baik karena sudah sakit parah. Dokter mengatakan ini kiai harus istirahat. Sampai sempat tamu-tamu nggak boleh berkunjung. Tamu-tamu nggak ada yang berani berkunjung. Tapi begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kangen dengar Muhammadiyah, kabarnya gimana, karena memang cita-citanya membesarkan dakwah melalui Muhammadiyah, itu dipanggil. Kalau dipanggil ya nggak mau pasti hadir, datang. Gimana kabar? Padahal suruh istirahat. Maka kemudian Nyai Ahmad Dahlan menyampaikan dengan sebenarnya sudah membayangkan nanti suaminya kalau marah gimana, tapi karena berharap bisa segera sembuh kan, yang terjadi malah dimarahi. Terus membaca satu di antaranya itu petikan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku itu pengen mati saat sebagai Islam, saat sedang memperjuangkan agama ini. Sebelum kejadian itu beliau kan disepakati karena sakitnya parah harus istirahat. Terus diminta kiai milih istirahat di mana, di Malang. Nyampe sana ditunggoni santrinya 2, memastikan pokoknya biar kiai nggak kekurangan, nggak kepikiran macam-macam. Begitu sudah mantap ditinggal. Begitu ditinggal besoknya sudah dakwah. Itu tempat baru itu dakwah, bikin musola, bikin pengajian di Malang itu. Kalau nggak salah namanya Tretes apa ya. Itu begitu didatangi lagi, loh, aku tambah parah sakitnya. Ternyata tiap hari dakwah. Nah, begitu ditinggal sudah ada musola dan pengajian rutin di situ. Wah, itu luar biasa. Sakit aja mikirkannya dakwah. Maka ketika diingatkan sejerat nggak mau mikir ke dakwah. Sampai kemudian akhirnya beliau ditakdirkan wafat di tahun 19 berapa itu ya. Nah, ini kok bertepatan dengan 7 Rajab tahun 134 Hijriah. Jadi kalau menurut catatannya Suja itu besoknya diingatkan, kemarin diingatkan oleh istrinya itu, besok malamnya meninggal dunia. Itu luar biasa. Ya, di sini itu beliau bilang, "Oh Nyai Iblis, lupakah engkau akan pelajaranku? Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Nah, itu jadi istrinya sendiri karena saking marahnya disebutnya iblis. Maksudnya kamu itu sudah menjelma. Nah, sekarang iblis sudah menjelma berwujud nyai, akan memecatku dari Islam Muhammadiyah yang kemarin sudah menjelma kepada dokter-dokter, akan memecat kami dari Muhammadiyah. Ya Allah, itu luar biasa, mohon maaf. Di saking seriusnya beliau itu. Sehingga sampai Allah Ta'ala takdirkan beliau wafat dalam kondisi yaitu tadi masih memikirkan Islam melalui Muhammadiyah begitu. Masya Allah, mendengarkan dari perjuangannya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membangun mendirikan Muhammadiyah. Di tengah sakit parahnya beliau tetap berdakwah di Malang, padahal sudah diingatkan istrinya malah kita tetap harus dakwah. Dan ini pertanyaan terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pelajari aspek-aspek historis ya dari perjalanan hidup beliau, kemudian aspek-aspek ideologis tadi ya, aspek-aspek ideologis. Sebentar. Jadi aspek-aspek historis dari perjalanan hidupnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kemudian memahami alasan-alasan ideologis mengapa kok beliau kemudian mau berpayah-payah memajukan Muhammadiyah. Karena sekali lagi kalau cuma ngurusi nyari dunia beliau sudah punya, ngapain kok
bercapek-capek tadi sampai sakit aja masih memikirkan dakwah di Muhammadiyah. Nah, dengan memahami dua hal ini, insya Allah kita bisa melakukan hal-hal yang sangat baik yang bisa kita ikhtiarkan di zaman kita ini. Nah, termasuk ini juga nasihat bagi seluruh penggiat Muhammadiyah maupun penggiat ormas Islam lainnya, bahwa kita perlu kembali menekuni historis ya, menekuni sejarah dari para orang-orang soleh yang mendahului kita, khususnya yang sudah melakukan dakwah di Indonesia, dan kemudian memahami kembali aspek-aspek ideologis yang menjadikan mereka itu Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala jaga amal solehnya. Kan Muhammadiyah ini kan Allah Ta'ala jaga amal solehnya sampai sekarang. Artinya ketika Muhammadiyah terus beramal soleh dengan lembaga pendidikannya, dengan lembaga kesehatannya, dengan lembaga sosialnya, dan dengan segala apa yang mereka lakukan sebagai kelembagaan, itu kan kalau mengikuti hadisnya Rasul kan berarti Ahmad Dahlan yang telah mengawali itu mendapatkan semua pahala itu tanpa mengurangi pahala mereka yang telah beramal soleh. Wah, itu kan bayangkan tuh besarnya pahalanya yang Allah Ta'ala berikan insya Allah kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Demikian, Allah a'lam bishawab.